Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua, khususnya diri khatib secara pribadi dan para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu takwa yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang paling mulia di sisi Allah. Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan yang maknanya adalah dekat dengan Allah SWT adalah dengan mensucikan diri. Di dalam ayat Al-Quran ditegaskan, Allah SWT berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, dan celakalah orang yang mencemarinya. Maka dalam setiap waktu, dalam setiap momentum, kita selalu berusaha untuk melakukan mujahadah dalam rangka mensucikan diri kita. Di dalam bulan Ramadan kita usahakan untuk mensucikan diri dengan menjalankan ibadah-ibadah Ramadan, puasa dan ibadah yang menyertainya, yang kemudian ditutup dengan Idul Fitri, perayaan akan kembalinya kepada kesucian. Kemudian Allah SWT mensyariatkan kembali hari raya resmi yang kedua dalam Islam, Idul Adha, yang juga berkaitan dengan usaha untuk mensucikan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan Allah SWT mengutus Rasul yang salah satu misinya adalah untuk mensucikan umat manusia. Allah SWT berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia membangkitkan di tengah-tengah bangsa dan ummi seorang Rasul untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa yang harus kita sucikan dalam hidup kita ini? Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, pensucian diri. Bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang kotor. Kepercayaannya kepada Allah telah dicemari dengan pemujaan terhadap benda-benda alam dan berhala. Ekonomi masyarakatnya dikotori dengan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, kesewenang-wenangan orang yang kaya terhadap orang yang miskin, dan keserakahan orang-orang yang berada terhadap orang-orang yang melarat. Kebudayaan mereka dinistai dengan kerendahan akhlak, penghinaan atas kaum perempuan,
perbudakan antar sesama, dan pemujaan hawa nafsu. Peradilan mereka adalah peradilan rimba. Yang kuat selalu benar, yang lemah selalu salah. Dan agama mereka pun adalah agama yang kaya dengan upacara-upacara, tetapi miskin dengan pengamalan. Kemudian Allah SWT membangkitkan Rasulullah Muhammad SAW. Ia berasal dari keluarga yang suci. Ia juga mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Keluarganya adalah keluarga yang soleh, pengurus, pemelihara, dan penjaga Baitullah yang suci. Kepada masyarakatnya yang kotor itu ditiupkannya angin kesucian. Ia mengajak bangsanya untuk mengingat kembali nama Allah dan memujanya. Ia mengingatkan manusia bahwa diri mereka telah tercemari akibat terlalu mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ia menyatakan dirinya sebagai pelanjut pejuang-pejuang kemanusiaan sepanjang sejarah, penerus para anbiya, pewaris perjuangan Ibrahim dan Musa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya lalu mengingat Tuhannya dan memujanya. Tetapi kalian utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang ini sungguh ada pada suhuf terdahulu, suhuf Ibrahim dan Musa. Sedikit demi sedikit berubahlah bangsa Arab itu. Mereka memilih kesucian, walaupun harus bergelimang darah atau kehilangan nyawa. Lihatlah Sumayyah misalnya, bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Sumayyah memeluk Islam. Ia bersihkan akidahnya dari kemusyrikan. Akan tetapi ia dianiaya, dipukuli, dipanaskan di tengah-tengah padang pasir yang membakar. Padahal Sumayyah ketika itu adalah seorang wanita tua yang renta dan lemah. Namun Sumayyah bertahan. Lalu Abu Jahal datang dengan tombak di tangan. Ia memaksa Sumayyah untuk mengucapkan kata-kata kufur. Waktu itu Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk menyampaikan berita kepada Sumayyah. Rasulullah yang mulia, karena melihat derita yang dialami oleh Sumayyah, beliau mengizinkannya untuk mengucapkan kalimat kufur asal hatinya tetap beriman. Apa jawab Sumayyah? Ia berkata, "Ablighu anni Rasulullah sallallahu, inna Sumayyah allati tahharallahu qalbaha la tastati'u an taluta bi lisanaha bi kalimatil kufur." Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya tidak akan sanggup mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Abu Jahal pun marah. Lalu ia menusukkan tombaknya ke rahim Sumayyah. Maka jadilah Sumayyah sebagai orang yang pertama kali syahid di dalam sejarah Islam. Inilah tazkiyatun nafas, inilah pensucian diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua yang harus kita sucikan dalam hidup kita adalah harta. Marilah kita tengok wanita lain dari keluarga Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ketika kedua anaknya Al-Hasan dan Al-Husain jatuh sakit,
Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib bernazar untuk berpuasa selama 3 hari. Pada saat ia berdua melakukan nazarnya, tahulah Fatimah bahwa di rumah tidak ada makanan buat berbuka. Lalu Ali bin Abi Thalib mengambil bulu domba dari seorang Yahudi untuk dipinta dengan upah 3 sok gandum. Hari pertama Fatimah dapat menyelesaikan sepertiga dari pekerjaannya dan ia memperoleh 1 sok gandum. Kemudian ia memasaknya dan membuat 5 potong roti. Tepat ketika mereka hendak berbuka, ada seorang miskin berdiri di pintu rumahnya dan berkata, "Wahai keluarga Muhammad, aku ini orang Islam yang miskin. Berikanlah kepadaku makanan. Semoga Allah menjamu kalian dengan hidangan surga." Fatimah menyerahkan seluruh makanan yang telah siap untuk disantapnya itu dan menghabiskan malamnya dalam keadaan lapar. Pada hari kedua dan ketiga terjadi peristiwa yang sama. Hanya kali ini yang muncul meminta tolong adalah tawanan muslimin dan anak yatim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tazkiyatul mal. Inilah pensucian harta. Harta diperoleh dengan kerja keras yang halal. Tetapi betapapun senangnya ia memiliki harta itu, ia menginfakkannya buat mereka yang menderita, yang melarat, yang sengsara. Demi kesucian dirinya, demi kesucian hartanya, mereka tidak sanggup makan di tengah-tengah tangisan orang lain yang kelaparan. Yang ketiga yang harus kita sucikan adalah kekuasaan. Orang Islam tidak dilarang untuk berkuasa. Yang dilarang ialah mencemari kekuasaan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan. Mensucikan kekuasaan berarti mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat seorang penguasa yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dididik hidup dengan tuntunan wahyu dan pedoman sunnah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika ia menjadi khalifah, ia membagikan harta Baitul Mal hanya kepada mereka yang berhak. Pernah suatu hari Agil saudaranya meminta lebih daripada haknya karena anak-anaknya sedang menderita. Lalu Ali berkata, "Datanglah engkau nanti malam, engkau akan kuberi sesuatu." Malam itu Agil datang. Lalu Ali berkata, "Hanya ini saja yang bisa aku berikan untukmu." Agil segera menjulurkan tangannya untuk memegang pemberian Ali. Tiba-tiba ia menjerit, meraung-raung seperti sapi yang dibantai. Rupanya ia tidak sadar bahwa ia sedang memegang besi yang menyala. Dengan tenang Ali berkata, "Itu besi yang dibakar dengan api dunia. Bagaimana kalau aku dan engkau ketika harus dibelenggu dengan rantai jahanam?" Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tazkiyatus sultan. Inilah pensucian kekuasaan dari pencemaran kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kelompok dan golongan. Dan Ali sebagai penguasa memilih hidup sangat sederhana daripada memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mudah-mudahan dalam setiap momentum, bahkan dalam setiap saat, kita selalu bisa berusaha mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, dan mensucikan kekuasaan kita, dan mensucikan segala apa yang melekat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama menundukkan jiwa dan raga kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa menjalani hidup ini dalam naungan kasih sayang dan ridha Allah, dan kita bermohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal muttaqin was salihin siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa hajjana wa umratana wa taqabbal kull ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.